Selamat siang Bu Bida. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya? Mas Tungkare sehat? Gimana tadi di jalan? Ya lumayan Pak. Perjalanan dari Bebetin ke sini lumayan. Iya. Lumayan belok-belok Iya, aja dan kali-kali hampir punya. juga sempat lupa jalannya, tapi syukur sampai ke Oh sini. iya, Selamat. iya bagus sekali. Iya. Ya secara tidak langsung kita sudah berkunjung ke Iya. sekolahnya Pak Giri ya. Yang dimana saya juga baru pertama kali ke sini Bu Bida. Iya sama Pak. Iya Bu Bida, saya dengar Bu Bida hari ini mau melakukan proses coaching. Tentunya ini sangat menarik Bu Bida. Menurut saya ini sangat menarik sekali karena ini pengamatan saya yang pertama yaitu proses coaching ini. Sebelum lanjut Bu Bida, saya ingin menjelaskan beberapa rubrik pengamatan yang saya sudah susun. Baik Pak. Saya dengan senang hati akan mendengarkan penjelasan rubrik yang akan Bapak gunakan dan nantinya itu sangat bermanfaat sampai buat saya. Ya silakan. Oke, Bu Bida, dalam proses ini saya akan menjelaskan beberapa rubrik. Yang pertama itu apakah proses coaching yang Bu Bida lakukan sudah sesuai dengan alur kita? Kemudian yang kedua, saat coaching berlangsung, apakah coach atau Bu Bida sendiri itu mampu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach itu merespon jawaban dan coach itu sudah bagus sekali atau bagaimana ya. Kemudian yang ketiga, apakah coach bisa menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi diri. Ya baik Pak Asmara, nanti ketika saya melakukan proses coaching itu ya astungkare semua proses itu berjalan dengan lancar, saya bisa menerapkan apa yang tercantum di dalam rubrik yang Pak Asmara mencantumkan itu. Ya intinya biar semuanya sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan rubrik yang Bapak inginkan begitu. Iya. Wih, bagus sekali Bu Bida. Namun sebelum lanjut Bu Bida, ada beberapa pertanyaan lagi. Dalam proses coaching ini menurut Bu Bida sendiri potensi apa sih yang ingin dikembangkan? Baik Pak, untuk proses coaching kali ini ada 3 potensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu bagaimana saya bisa menjadi mendengarkan aktif, kemudian yang kedua memiliki kesadaran penuh, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Demikian Pak saya. Ada 3 berarti ya? Ada 3 ya. Iya. Dari 3 itu Bu Bida, kompetensi yang Bu Bida sebutkan ini kira-kira spesifikasi yang menjadi lebih fokus tuh yang bagaimana? Yang mana Bu Bida? Oh, yang dari ketiga itu Iya. yang menjadi yang saya lebih fokuskan itu yaitu saya ingin kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Ada 2 berarti Ada ya. Ada 2 dua fokus yang ingin Bu Bida kembangkan ya. Ya Bu Bida, terakhir ini untuk ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Bida itu seperti apa sih untuk kegiatan coaching ini? Baik Pak, yang saya inginkan dari keberhasilan atau dari ketercapaian dari kegiatan ini, saya berusaha menjadi coach yang bisa membantu coach untuk mendapatkan solusi dari masalah yang dia hadapi, kemudian sehingga coach itu dapat menyelesaikan masalahnya dengan sendirinya. Oh iya, bagus sekali Bu Bida ya. Kayaknya menarik sekali nih diskusi ini. Saya sudah tidak sabar sekali untuk mengamati Bu Bida diskusi dengan Pak Giri dengan proses coaching. Semoga nanti apa yang sudah Bu Bida rancang, proses coaching yang sudah Ibu Bida nanti akan lakukan bisa berjalan dengan baik. Ini Bu Bida, untuk selanjutnya saya serahkan Bu Bida untuk melaksanakan proses coaching. Baik Pak Asmara, mohon izin ya. Saya Giri Bu Bida. Ya, dengan Pak Giri. Selamat sore Pak Giri. Selamat sore, baik. Apa kabar hari ini? Astungkare Bu, hari ini sehat ya, cuman juga sedikit ada yang dipikirkan lah begitu. Oh iya, berarti tadi Pak Giri nge-WA saya pas saya lagi ngasih materi di kelas karena siswanya lagi MPLS itu. Jadi itu ada masalah yang ingin diceritakan, yang ingin nanti temukan solusinya gitu ya. Nah, kira-kira nih, tadi kan Pak Giri nggak menyebutkan apa masalahnya di WA itu. Kira-kira masalah apa yang dihadapi Pak? Begini Bu Bida, jadi saya ini kan mengajar di kelas 5 Bu. Ya. Jadi permasalahan yang saya hadapi adalah siswa ini kurang aktif di kelas Bu. Kurang aktif di kelas. Nah, apalagi jujur saja saya ini kan bukan asli guru
kelas Bu. Mm-mm. Jadi saya adalah guru penjas, Basicnya penjas. Oh, iya. Nah sekarang mengajar di kelas 5. Itu mungkin saya melihatnya tidak seperti saya mengajar di lapangan. Nah ketika yang dari lapangan siswa itu sangat aktif, mungkin karena emang basic saya di sana, jadi saya bisa menguasai kelas. Nah sekarang saya diminta untuk mengajar kelas 5. Ternyata apa yang saya harapkan di kelas itu ternyata tidak sesuai dengan hanya sesuai dengan kenyataan. Jadi siswa ini kurang aktif di kelas Bu. Nah itulah permasalahan yang saya hadapi selama Oh, ini. jadi intinya Pak Giri ini kan bukan basicnya wali kelas, Iya. tapi dari penjas. Iya. Nah, sekarang mengajar di kelas 5 dan di kelas 5 itu ada seorang siswa yang agak lambat gitu ya, agak Iya. lambat. Nah, dari permasalahan itu saya ingin tahu nih Pak Giri, apa nih tujuan Pak Giri menyampaikan masalah itu kepada saya? Apa yang ingin Pak Giri capai? Baik Bu. Jadi yang pertama adalah saya ingin menemukan solusi terkait dengan siswa yang kurang aktif ini Bu di kelas. Nah selain itu juga saya ingin bagaimana sih saya mengajar di kelas ini biar lebih menarik minat siswa ini, sehingga rasa ingin tahunya dia tuh lebih tinggi. Nah sehingga dengan rasa ingin tahu yang lebih tinggi, pastinya tentu dia akan lebih aktif lagi di kelas dan bertanya, kemudian menjawab dan mengajukan atau mempresentasikan dari hasil belajarnya, begitu kira-kira. Oh iya, memang ya karena kita agak sulit juga ya. Ini syukur satu, Iya. banyak ya Susah. repot juga, susah juga. Nah dari sekian lama ini Pak Giri mengajar anak tersebut, hal apa yang sudah Pak Giri lakukan terhadap si anak itu untuk memancingnya biar bisa ya lebih aktif lah seperti yang Pak Giri inginkan? Baik Bu, jadi yang sudah saya lakukan ini kan karena baru. Jadi karena baru saya mungkin yang sudah saya lakukan adalah pendekatan dulu ya, pendekatan kepada siswa tersebut. Nah karena siswa tersebut dari kelas 4, saya hanya baru melakukan pendekatan kepada siswa dan guru yang mengajar sebelumnya di kelas 4. Bagaimana si siswa ini sehingga saya tahu dulu dari karakter awalnya bagaimana siswa itu di kelas dari teman saya yang berada di kelas 4. Itu yang sudah saya lakukan. Jadi ya memang begitu ya, peralihan Pak ya. Iya. Karena wali kelas itu kita kan nggak tahu karakternya anak kelas 5, kelas 4 bagaimana, karena Pak ngajar kelas 5. Lain bedanya dengan saya misalnya kan, karena saya guru mapel itu, jadi ngajar kelas 1 sampai kelas 6 semua karakter anak itu jadi saya tahu. Iya. Nah dari itu saya ingin tahu nih dari Pak Giri nih, dengan menghadapi masalah itu kemampuan apa yang Pak Giri munculkan sehingga Pak Giri itu bisa membantu anak ini. Nah hal apa misalnya, trik apa gitu loh yang Pak Giri punya selain yang disebutkan tadi itu agar anak ini bisa lebih berkembang, lebih tidak murung-murung gitulah, lebih maju, lebih kreatif gitu. Begini Bu Jaya, terima kasih dari sedikit terbuka nih pemikiran saya. Apa yang saya miliki, yang pertama modal saya adalah menguasai IT Bu, menguasai IT. Nah walaupun nggak begitu maksimal, tapi saya bisa menguasai IT. Mungkin dengan itu pertama saya akan melakukan pendekatan lebih kepada siswanya. Saya lihat dia senang lihat YouTube Bu, senang melihat YouTube, kemudian dengan film-film seperti itu. Nah mungkin ke depan dia akan menggunakan metode itu mengajarnya, mungkin tidak seperti sebelumnya. Mungkin saya di lapangan, mungkin saya kan udah menguasai lapangan saya ini karena biasa saya sana. Nah sekarang saya akan beralih kepada dengan PPT mungkin ya, PPT di kelas ditambah dengan ice breaking, kemudian apa namanya, menayangkan video-video pembelajaran yang menarik sehingga siswa ini lebih aktif lagi. Nah sehingga senang dulu. Tujuan saya seperti itu Bu. Jadi biar dia siswa ini merasa senang dulu, nyaman dulu belajar di kelas gitu. Ya bagus ya Pak Giri ya, dengan apa yang tadi Bapak paparkan, dengan nanti membuat gebrakan-gebrakan baru, karena Pak Giri sudah lumayan menguasai itu bagus sekali untuk dikembangkan, misalnya seperti yang dibilang dengan PowerPoint gitu, dengan tayangan-tayangan video YouTube itu sangat bagus sekali itu saya yakin bisa nanti memotivasi anak itu. Nah berikutnya untuk menambah mereka, untuk merubah karakter anak itu, kira-kira Pak Giri itu modalnya apa
apa yang dipunyai untuk merubah selain yang disebutkan tadi itu? Baik Ibu, jadi begini Bu, jadi basic saya selain di guru olahraga, saya juga adalah ikut di organisasi resimen mahasiswa Bu. Jadi saya punya disiplin yang tinggi. Mungkin nanti itu akan saya terapkan dalam pembelajaran, terutama mendisiplinkan anak dalam tanda kutip ya, mendisiplinkan ke arah yang lebih baik dan tidak otoriter. Nah itu yang terpenting, sehingga murid ini melakukan hal yang disiplin tetapi tidak dengan tertekan. Nah itu yang saya ingin lakukan. Iya, bagus sekali ya Pak Giri ya. Kalau kita dulu zaman kuliah itu ada istilahnya manual Ya, gitu. betul, Itu memang sekali. sangat bagus sekali untuk melatih kedisiplinan itu dan bisa diterapkan gitu. Nah, kemudian dari apa yang sudah Pak Giri lakukan terhadap anak tersebut, kira-kira kalau hitungan 1 sampai 10 atau mungkin persentase 0 sampai 100%, kira-kira sudah berapa persen berhasilnya? Sementara jadi selama beberapa kali saya sudah coba ini, kalau persentase saya rasa dari awal sampai sekarang ini baru berjalan baru 4 lah Bu, baru 4 karena kan baru juga di kelas 5 mungkin tidak begitu jauh lah perkembangannya, tapi sudah ada perubahan sih Bu. Ya semoga nanti kedepannya. Iya. Baik Pak Giri, untuk berikutnya hal lain apa yang misalnya Pak Giri lakukan agar siswa tersebut lebih greget gitu loh, lebih bisa welcome, lebih bisa menerima, lebih energik, ya lebih seperti siswa yang lainnya lah. Begini Bu rencana Bu, jadi ketika dia ikut di CGP, jadi dia juga dapatkan itu terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah mungkin nanti saya akan coba terapkan itu kepada siswa. Nah bagaimana siswa itu kita kelompokkan, kemudian berbaur dengan temannya. Mungkin dengan itu si anak ini akan lebih aktif Bu. Nah karena kalau dia kelompok misalnya, kelompok dia tidak aktif, jadi temannya yang aktif, dia kan merasa malu karena udah dewasa Bu, udah mulai menginjak dewasa. Artinya rasa ingin tahu akan tinggi pertama, yang kedua juga rasa malunya juga akan tinggi ketika dia tidak bisa menjawab, temannya yang lain bisa menjawab dalam satu kelompok, akan merasa malu dia. Nah sehingga hal itu akan harapan saya bisa membuat anak ini menjadi aktif kembali Bu. Aktif, kemudian juga dia mampu untuk menjadi hal yang baru dan lebih baik lagi gitu. Iya, bagus sekali ya Pak Giri ya. Tadi dari apa yang Pak Giri paparkan itu intinya Pak Giri itu sudah punya greget untuk memajukan siswa ini biar lebih maju lagi, karena memang di mana-mana ada juga ya karakter siswa seperti itu. Ya, baik Pak Giri, mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir ya. Dari diskusi kita tadi itu, dari masalah yang Pak Giri hadapi, nah setelah kita diskusi lumayan panjang lebar, sekarang gimana perasaannya Pak Giri? Ya sekarang Bu, jadi setelah itu setelah saya berdiskusi dengan Ibu, agak lebih plong lah Bu ya, lebih plong, lebih tenang. Kemudian ternyata saya punya kemampuan tapi saya tidak bisa lakukan. Nah dengan Ibu tadi menuntun saya seperti itu, jadi saya terpikirkan jadi solusi-solusi yang terbaik untuk diri saya, yang mudah-mudahan juga bermanfaat untuk anak saya, anak didik saya kedepannya biar lebih baik lagi lah dalam belajar, lebih aktif lagi begitu kira-kira. Ya itu ya memang harapan kita semua di dalam dunia pendidikan itu memang begitu Pak Giri ya. Kadang tidak 100% seperti apa yang kita harapkan. Kadang tantangan dan rentang itu banyak, entah itu dari rekan sejawat, entah itu dari siswa. Tapi pokoknya intinya kita tetap semangat. Kalau ada apa yang mungkin perlu kita diskusikan, ya kita cari teman untuk diskusikan. Ya tetap di sini saya berharap semoga semuanya nanti berjalan lancar, dan kita harapkan siswa tersebut bisa berubah ke jalan menjadi siswa yang lebih aktif, yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Baik Pak Giri, mungkin cuma itu yang bisa kita lakukan hari ini, dan mungkin esok lusa kalau ada lagi masalah saya siap. Ya, terima kasih Bu Bida Ya, atas bimbingannya. Ya, sama-sama. Sama-sama. Wah, luar biasa nih Bu Bida nih, ternyata memang ahlinya dalam ya, masih belajar Pak. curhat mencurhat. Ya, kita sesi curhat gitu ya.
Ya, saya pertama kali sebenarnya untuk mengamati hal-hal seperti ini karena sebelumnya sih saya kalau curhat itu Bu Bida, Iya. saya yakin kalau saya curhat tuh saya ingin jawaban dari teman itu. Ternyata setelah saya mati beda tuh hari ini Bu Bida. Ya Bu Bida, dalam proses ini sudah sangat baik sekali. Menurut Bu Bida sendiri, proses ini sudah berjalan baik apa belum? Kalau menurut saya sendiri, proses yang saya lakukan tadi bersama Pak Giri itu ya saya tetap berharap semoga ini sudah menjadi terbaik. Ya kalau menurut saya sudah lumayan bermanfaat sih, tapi saya tetap meminta masukan dari Bapak seperti apa nanti ya untuk menambahkan kekurangan saya. Yang Bu Bida, kalau saya bisa dibilang kalau menambahkan kekurangan sih enggak ya Bu Bida. Karena Bu Bida sudah lebih ahlinya tadi saya lihat pengamatan saya. Kemudian dari hal yang Bu Bida tadi sampaikan dalam proses coaching ini, apa yang sudah Bu Bida lakukan terkait indikator capaian pengembangan yang sudah tadi Bu Bida lakukan? Baik Pak Asmara, tadi setelah saya melakukan proses coaching dengan Pak Giri itu, saya sudah melakukan proses itu dengan alur tirta. Ya, sudah melaksanakan dengan alur tirta, dan itu tujuan umumnya sudah, identifikasi masalahnya sudah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya. Pak. Demikian. Oh, berarti sudah sesuai ya dengan alur kita ya. Saya sudah selesai. Iya, benar sekali Bu Bida, apa yang sudah Bu Bida tadi lakukan pada saat proses coaching yang sudah saya amati dari hasil observasi saya sendiri yang saya lakukan itu yang saya sudah menemukan sebenarnya Bu Bida. Saya tadi kan bertanya sama Bu Bida, ternyata memang benar apa yang saya temukan dengan apa yang Bu Bida lakukan tadi. Yang pertama itu proses coaching dilakukan sudah sesuai dengan alur kita, kemudian konsep coaching juga sudah semua muncul. Kemudian yang ketiga, Bu Bida sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga si coach atau si Pak Giri sendiri sudah merespon dengan baik. Itu yang sudah saya amati. Kemudian selain itu, kompetensi apa sih yang ingin Bu Bida kembangkan setelah proses coaching hari ini, Bu Bida? Baik, setelah proses coaching ini, jujur ya saya sudah mendapat pelajaran berharga yang banyak nih untuk menambah pengetahuan. Untuk selanjutnya yang ingin saya terapkan yaitu saya ingin lebih memahami proses coaching itu lebih mendalam lagi, sehingga jika suatu saat misalnya ada teman atau siapapun atau saya bertemu dengan coach yang ingin melakukan proses coaching itu biar bisa berjalan dengan baik dan tetap saya bisa menjadi pendengar yang baik agar bisa menjadi coach yang menemukan jawaban sendiri dan masalah yang sedang dihadapi. Demikian Pak. Oh, bagus sekali Bu Bida ya, sangat luar biasa Bu Bida untuk kedepannya. Ya, semoga nanti kedepannya apa yang Bu Bida harapkan bisa Bu Bida terlaksana dengan baik. Untuk proses supervisi hari ini mungkin cukup sekian Bu Bida. Ya, saya sangat berterima kasih sekali karena diizinkan untuk supervisi Bu Bida sama Pak Giri. Semoga kedepannya bisa meningkatkan pendidikan bersama-sama Bu Bida. Ya baik, saya juga berterima kasih banyak Pak, banyak hal yang sudah saya dapatkan dari proses kita. Oke Bu Bida, saya mau izin dulu. Sama. Jepret.